Baharudin Yusuf Habibie barangkali boleh disebut sebagai orang paling cerdas di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Konon sewaktu kuliah di Jerman, ada 2 orang yang mengalahkan Habibie dengan menjadi juara 1 dan 2, sementara Habibie harus puas sebagai juara ketiga. Tetapi Habibie berusaha sekuat tenaga untuk menyaingi mereka, dan beberapa waktu kemudian ia berhasil. Habibie juga dikenal sebagai satu-satunya ilmuwan di dunia yang mampu menghitung teori-teori tentang keretakan pesawat. Sehingga dia dijuluki sebagai Mr. Kirk. Dia bekerja di pabrik pesawat terbang di Jerman dengan gaji yang sangat besar. Presiden Soeharto mengetahui kehebatan pemuda Indonesia yang bekerja di Jerman itu. Soeharto kemudian mengutus Dirut Pertamina waktu itu, Ibnu Sutowo, pergi menemui Habibie di Jerman Barat dan mengajaknya pulang untuk mengabdikan tenaga dan pikirannya di tanah air. Dengan meninggalkan gaji besar dan segala kemewahan di Jerman Barat, Habibie pulang ke Indonesia memenuhi panggilan tugas bangsa dan negaranya. Di tanah air, Habibie diberi tugas untuk memimpin Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dan Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS. Sementara itu, Presiden Soeharto juga mempersiapkan pembentukan kementerian baru khusus untuk Habibie, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi. Maka pada Kabinet Pembangunan ketiga tahun 1978, Habibie diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Kementerian Riset dan Teknologi dipersiapkan untuk menuju era tinggal landas pembangunan, dari pembangunan sektor agraris menuju sektor industri dengan memfokuskan pada industri pesawat terbang. Dan Habibie dipercaya untuk menangani proyek jangka panjang itu. Habibie menjabat Menristek selama 20 tahun hingga tahun 1998. Tampaknya Habibie dipersiapkan untuk menerima estafet kepemimpinan Republik Indonesia. Banyak studi politik pada saat itu menyebut, kepemimpinan Indonesia dipandang sukses bila bisa menjalankan kaderisasi kepemimpinan itu kepada tokoh sipil, dan tokoh sipil itu tidak lain adalah Habibie. Pada tahun 1998, Habibie terpilih menjadi wakil presiden. Namun saat itu perubahan politik berjalan begitu cepat menyusul terjadinya krisis moneter yang menyebabkan terjadinya krisis politik. B.J. Habibie hanya menjabat wapres sekitar 3 bulan, karena atas berbagai tekanan, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Berdasar aturan konstitusi, wakil presiden akan naik menjadi presiden menggantikan presiden yang berhalangan karena mengundurkan diri. Namun, tampilnya B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia menciptakan kontroversi. Di dalam negeri, Habibie dianggap sebagai sosok pewaris utama Orde Baru dan murid kesayangan Soeharto. Akibatnya, kebencian terhadap Soeharto berimbas menjadi kebencian terhadap Habibie. Sementara di luar negeri, ia dipandang sebagai sosok seorang tokoh Islam konservatif yang membahayakan kepentingan Barat di Indonesia. Kendati demikian, William Liddell, guru besar ilmu politik Ohio, Amerika Serikat, dan pengamat politik Indonesia, menilai B.J. Habibie sebagai tokoh yang cerdas dalam berpolitik. Penilaian itu memang kemudian dibuktikan oleh B.J. Habibie dengan melakukan reformasi secara besar-besaran dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik, Habibie segera menyiapkan perubahan paket undang-undang politik. Pemilu dipercepat, membebaskan tahanan politik, membuka berdirinya partai politik baru. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Akibat pemberlakuan undang-undang tersebut, lahir 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Dan dalam bidang pers, Habibie membuka kebebasan pers dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang itu menjadi ujung tonggak kebebasan pers di Indonesia yang pada masa pemerintahan sebelumnya sering dibredel dan dibungkam.
Dalam bidang ekonomi, Habibie menjalankan dukungan terhadap paket dana moneter internasional atau IMF. Selain itu, Habibie juga bisa melaksanakan restrukturisasi perbankan Indonesia dan memisahkan Bank Indonesia atau BI dari pemerintahan agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Dalam bidang ekonomi ini, yang paling spektakuler adalah keberhasilannya menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pada saat nilai tukar rupiah berada dalam posisi titik terendah dalam sejarah Orde Baru, yakni 16.800, sehingga mengakibatkan krisis moneter dan krisis ekonomi. Namun Habibie berhasil menekannya hingga 6.550. Dengan begitu, Habibie sukses membawa Indonesia keluar dari krisis. Yang tidak kalah hebatnya adalah kebijakannya untuk menyelenggarakan pemilu selekas mungkin. Di sini ia menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang negarawan. Sebab jika ia mau, maka ia bisa menjalankan kekuasaannya itu sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya, yakni meneruskan masa jabatan presiden sebelumnya sampai 5 tahun ke depan. Namun ia memilih langkah yang lebih demokratis dengan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan presiden yang baru. Dalam pilpres yang baru itu, sebetulnya banyak pihak meyakini bahwa Habibie memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkan pilpres. Namun lagi-lagi sikap kenegarawanan ia tunjukkan dengan memilih mundur dari pencalonan, mengingat sebelumnya pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dengan selisih suara yang sangat tipis antara yang menolak dan menerima. Padahal, konstitusi tetap memperbolehkan calon petahana mencalonkan diri kembali kendati pertanggungjawabannya ditolak. Namun Habibie lebih mengedepankan integritas, etika, dan moral politik. Sebab baginya, jika seorang pemimpin tidak lagi memiliki integritas, etika, dan moral dalam memimpin, maka yang ada adalah kehancuran. Pada Oktober 1999, masa jabatan sebagai presiden berakhir. Dia hanya menjabat presiden sekitar 17 bulan. Namun dalam waktu yang singkat itu, ia telah berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan Indonesia untuk memasuki zaman reformasi.